Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam leadership. Salam leadership. Kami dari Pokjar 1 Sespim Digrek 32 akan berbincang-bincang ya. Tentu di sini kami ditemani oleh anggota Pokjar Serdik 32, ada Ibu Rina Pirawati, ada Pak Joko Purnomo, ada Pak Joas Periko Panjaitan, ada Pak Ranu, ada Pak Abdul Muiz. Ya. Tema kali ini yang akan kita perbincangkan adalah mengenai kepemimpinan yang melayani. Ya. Baik, saya langsung saja ke Ibu Rina. Kira-kira menurut Ibu Rina yang seperti apa kepemimpinan yang melayani itu? Bisa mungkin dijelaskan? Ada beberapa ciri kepemimpinan yang melayani ya. Antara lainnya kepemimpinan yang banyak mendengar, ya. Kemudian pemimpin yang tidak ragu memberikan pujian kepada anak buah, kepada anggota ketika mereka bekerja dengan baik. Kemudian kepemimpinan yang mempengaruhi tetapi bukan memerintah. Jadi dia mempengaruhi bawahannya supaya dengan sadar melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tidak dengan paksaan ya? Tidak ada dengan paksaan. Jadi dengan tulus dan dengan rasa tanggung jawab mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi dengan demikian kita bisa membangun habit di satker yang kita pimpin itu dengan kesadaran penuh mereka melaksanakan tanggung jawab tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Dengan demikian, apabila kita pun tidak berada di tempat, pimpinannya tidak berada di tempat, itu anak buah tetap menjalankan tugas sesuai apa yang sudah tidak harus ditongkrongi setiap hari ya. Baik, demikian. cukup saya kira. Dari Pak Serdik Joko Purnomo, mungkin ada tambahan Pak. Menurut pandangan Bapak seperti apa kepemimpinan yang melayani? Terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh saudara moderator dan rekan-rekan kami kita sekalian. Tadi sudah disampaikan dari Bu Rina, mungkin kita beri tanggapan berkaitan dengan topik masalah kepemimpinan yang melayani. Sesuai dengan tugas pokok fungsi kita sebagai Harkamtipmas, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian juga sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Di sini ada kata pelayan masyarakat sama dengan topik kita, dan sebagai penegak hukum. Kita bahas tentang pelindungan, pelayanan, dan pelayanan kepada masyarakat, di mana kita sebagai pemimpin tentunya ada 11 asas kepemimpinan. Di situ dikembangkan berkaitan dengan masalah pelayanan kita, karena kita sebagai polisi itu harus dekat sama masyarakat, harus bisa melayani. Kalau mungkin zaman dulu kan kumisnya tebal, kalau sekarang tidak berkumis, kecuali mungkin dari yang sudah biasa berkumis. Baik. Berkaitan dengan masalah tersebut juga kita harus open, karena zaman digitalisasi, zaman milenial, sehingga kita pun harus beda dengan zaman yang dulu, Menyesuaikan diri. sehingga kita lebih familiar terhadap masyarakat. Kita harus pelayanan, contohnya pelayanan misalkan sesuai tugas pokok fungsi kita lah. Kalau mungkin di fungsi CRC harus ada elektronik manajemen penyidikan, di fungsi lantas harus ada pelayanan terhadap sepertinya samsat keliling atau SIM keliling dan lain sebagainya. Pada prinsipnya kita harus open ke manajemen terhadap pelayanan kepada masyarakat. Demikian. Terima kasih Pak Serdik Joko Purnomo tadi melihat dari aspek masyarakat ya, masyarakat yang dilayani. Kalau Ibu Rina dari secara internal ke dalam memberikan pelayanan kepada bawahan maupun rekan kerja di dalam institusi kejaksaan. Mungkin Pak Joas, silakan, bisa dari aspek eksternal maupun internal bisa disampaikan. Ya, konsep kepemimpinan melayani ini, menurut saya pemimpin itu menjadi pelayan. Ya. Pelayan dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan yang lebih baik ke internal maupun ke eksternal. Saya ibaratkan pemimpinan yang melayani seperti seorang pemimpin di rumah tangga, sebagai pemimpin, sebagai seorang ayah. Ya, seorang ayah yang punya anak, dia punya tujuan, dia sabar, dia membimbing, mengarahkan, dia juga
mendengarkan. Jadi kepemimpinan yang mana segala sesuatunya dibawa ke arah yang lebih baik. Nah, ini juga berkaitan dengan di tugas kepolisian, bukan melayani ini, kita sudah tahu, customer kita sudah tahu bagaimana mereka itu bisa menerima pelayanan yang lebih baik dari kita dengan sikap dan perilaku kita, ya, dengan pekerjaan kita menggunakan secara langsung maupun menggunakan IT yang mana kita lakukan dengan sebaik-baiknya sehingga mereka puas, ya, terhadap pelaksanaan tugas pokok kita dalam melindungi melayani masyarakat. Saya pikir itu, ya, ibaratkan seperti seorang ayah, ya, seperti seorang ayah dalam keluarga. Demikian. Terima kasih Pak Joas. Saya kira ini lebih rigid lagi, ya, karena udah menyangkut kepada karakter, ya, karakter sebagai seorang pemimpin yang melayani seperti itu. Pak Rano, mungkin ada tambahan atau pandangan lain, silakan. Terima kasih Pak Didi. Kalau kami ini menggarisbawahi tadi dari abang-abang sekalian sudah berpendapat, saya setuju sekali. Kemudian selain juga mendengarkan tadi dari Ibu Rina, juga tentunya kepemimpinan yang melayani kita juga harus memiliki empati. Tadi juga sudah sampaikan bahwa kita mempunyai empati. Jadi apabila seorang anak buah mempunyai masalah, kita juga memberi perhatian pada mereka. Kita ikut sepenanggungan lah. Jadi masalah anggota, masalah kita juga. Masalah anggota adalah masalah kita juga. Kemudian juga kita juga memberi kenyamanan kepada mereka di dalam lingkungan kerja. Kemudian juga kalau tadi dari Bang Joas dalam rumah tangga kita beri kenyamanan juga karena kita sebagai bapak. Dan kepemimpinan melayani sebenarnya sudah kita laksanakan dari dulu. Semenjak kita mungkin dari pangkat rendah sampai kita juga baru menikah, itu kita mempunyai motivasi untuk melaksanakan itu. Cuman istilahnya bukan itu. Jadi itu merupakan tanggung jawab. Tanggung jawab yang sekarang ada istilah kepemimpinan melayani. Jadinya sebenarnya kita merefresh saja dan mungkin kita menajamkan kembali dengan unsur-unsur tersebut supaya nanti kedepannya lebih maksimal, lebih baik lagi. Demikian. Terima kasih Pak Rano. Jadi intinya memang kepemimpinan yang melayani ini sudah pernah kita lakukan, ya, dalam kehidupan sehari-hari maupun baik dalam pelaksanaan tugas maupun di rumah, ya. Saya sekarang ke Pak Abdul Muiz. Mungkin Pak Abdul Muiz ada pandangan lain atau mungkin mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih. Kalau pandangan lain tidak, ya, tapi karena saya ini orang Jawa, ya, kalau kata orang Jawa itu seorang pemimpin itu harus bisa seperti bumi, di mana dia dipijak-pijak, diinjak-injak, digali, dicangkul, tapi dia selalu menghasilkan. Dan itu untuk kepentingan semua orang yang menginjaknya, yang mencangkulnya dan menggalinya. Saya cocok dengan tadi yang Pak Joa sampaikan, seorang bapak itu seperti bumi, rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan keluarganya, anaknya, istrinya. Begitu telepon anaknya, Pak tolong, langsung pulang dia, meninggalkan. Dia tuh bumi, welas asih, tanpa melihat siapapun yang menginjak, yang mencangkul, yang menggali, dia selalu menghasilkan untuk kepentingan orang itu. Artinya pemimpin manakala bisa bertindak seperti bumi, dia tidak melihat siapapun anak buahnya, siapapun bawahannya, akan dia bantu, akan dia tolong, akan dia sejahterakan. Dan kedua, pemimpin harus bisa melayani seperti angin. Dia bisa memberikan kesejukan. Artinya seorang pemimpin bisa seperti angin, manakala anggotanya susah, diberi kesejukan, dibantu, ditolong. Setelah itu dia bisa turun kemanapun tanpa terlihat, tanpa terasa, sehingga dia tidak mendengar dari orang. Dia turun sendiri ke bawah sehingga tahu bawahnya ini kurang apa, ada bermasalah seperti apa. Dia tolong, dia bantu tanpa mendengar karena dia turun sendiri dan melihat sendiri. Dan turunnya angin itu tanpa diketahui oleh siapapun. Sehingga pemimpin melayani manakala dia bisa berperilaku seperti bumi dan dia berperilaku seperti angin, sebenarnya semuanya bisa dia tuntaskan, anggota bisa terlindungi, terayomi dan bisa disejahterakan. Kalau menurut saya seperti itu. Luar biasa. Jadi dilengkapi, ya, pendapatnya oleh Pak Abdul Muiz. Tapi mungkin dari saya ada satu lagi, seorang pemimpin yang melayani itu dia harus bisa membuat cerdas anggotanya, ya. Bagaimana dia bisa pintar, kita bisa mengajari sehingga dia bertambah wawasan, bertambah pengetahuannya, dan akhirnya
akan membawa terhadap kemajuan organisasi. Bisa Seperti itu. memotivasi. Ya, motivasi juga. Pasti Dan ada visi ada lah, sharing visi. Betul, apalagi kita di lembaga pendidikan kita ingat Ya. betul bagaimana Ki Hajar Dewantoro Ya. kan gitu. Ing Arso Semuanya Tulodo, punya visi. Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani itu udah mencakup semua. Baik, saya kira kita sepakat ya bahwa kepemimpinan yang melayani ini yang memang betul-betul bisa kita laksanakan dan aplikasikan dalam melaksanakan tugas. Kalau Betul. kemarin kita diskusi seharian kepemimpinan yang transformatif terus itu. Iya. Ya, dari pagi sampai sore kita bahas kepemimpinan yang transformatif, tapi sekarang kita kepemimpinan yang melayani. Iya betul. Justru Itu. untuk kedepannya ini malah justru kepemimpinan yang melayani dan kepemimpinan yang inovatif itu yang Iya. Iya. diperlukan Betul, untuk betul. kemajuan bangsa. Iya. Nah sekarang saya mau bertanya ke Ibu Rina, kira-kira apa manfaatnya bagi organisasi dengan menerapkan kepemimpinan yang melayani ini, Bu Rina? Mungkin silakan. Seperti tadi saya sampaikan ya, antara lain ciri-ciri dari kepemimpinan yang melayani itu banyak mendengarkan dari bawahan. Akhirnya bawahan jadi solid ya. Ya, Kalau jadi di mereka pemerintah- mau menyampaikan keluhan apapun dengan mungkin kebijakan kita yang tadinya mereka kurang sepemahaman, tapi mereka berani menyampaikan. Itu Ya, jadinya lebih kita terbuka, bisa, gitu. ya bagi pimpinan sendiri bisa introspeksi diri bahwa ternyata kebijakan yang saya terapkan ini kurang mendapat sambutan dari bawahan. Jadi kita bisa saling ini. Akhirnya jadi dalam satuan kerja itu kita jadi solid ya, kompak, terus lebih kepada kekeluargaan. Iya. Jadi dengan berangkat dari situ akhirnya jadi kinerja kita akan semakin meningkat tanpa kita selaku pimpinan harus dengan keras atau arogan memimpin suatu satuan kerja, dan kita tidak pelit memberikan pujian kepada anggota kita yang memang mereka berprestasi. Seperti tadi sharing knowledge kepada anggota itu diantaranya. Baik. Pak Joko, ada tambahan lagi mungkin? Baik, Pak Moderator, Manfaat bagi berkaitan dengan organisasi. masalah manfaat organisasi berkaitan masalah kepemimpinan melayani. Tentunya kita pernah juga mengalami sebagai seorang pemimpin dan di daerah seperti halnya mungkin Bu Jaksa dan kita juga dari Polri, kemudian Pak Rano dari Komandan Kapal juga berkaitan masalah pemimpin itu mempunyai warna atau corak. Iya. Karena tiap-tiap pribadi itu mempunyai karakteristik berbeda-beda. Kalau mungkin kepintaran atau kepandaian mungkin bisa dipelajari ya. Iya. Tapi kalau misalkan corak atau karakteristik atau attitude itu bawaan dari kecil. Ya, jadi kita Harus sampaikan, dibangun dengan harus dibangun sehingga kebiasaan. corak atau warna kita tuh tersentuh dari anggota itu sendiri. Dan itu dirindukan apabila kita berhasil suatu saat kita pindah atau mutasi ke tempat lain, anggota merindukan. Tapi kalau kita tidak menanamkan pemimpinan yang melayani, Iya. mungkin sudah dilupakan oleh anggota. Jadi Bila karakteristik perlu potong kambing ya, begitu komandannya Potong mutasi, sapi. potong sapi ya. Itu Tapi yang kalau- tidak disukai. Kalau disukai pasti pada terharu semua, Kalau menangis ya. disukai itu pada menangis semua kalau pimpinan. saya kira mungkin itu yang Ya. perlu disampaikan Terima kasih. kaitan dengan tergantung Ya. dari motivasi dari pemimpin juga. Ya, makasih. Pak Joas, mungkin apa kira-kira manfaat bagi organisasi dengan kepemimpinan yang melayani ini? Yang sudah jelas manfaatnya iklim di organisasi itu kondusif. Kondusif ya. Kondusif. Kemudian perilakunya perorangan kelompok humanis. Ya. Ya kan humanis, kemudian juga transparan, Ya. kemudian ada kebersamaan untuk mencapai target dan tujuan organisasi, sehingga hubungan antara kita juga dengan masyarakat lebih baik dan lebih melayani kepada seluruh masyarakat. Baik, Pak Ranu mungkin ada Ya. tambahan Eh, manfaatnya yang Untuk dirasakan. terima kasih untuk saya buat organisasi pasti sangat banyak sekali. Di sana pastinya tidak akan ada sumbatan-sumbatan, kemudian adanya keterbukaan, tidak ada gap-gapan ngomong di belakang. Ya. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan organisasi tersebut. Jadi misi itu sampai ke bawah bisa Betul sekali. bisa tersosialisasi ya kalau Saya mencontohkan baru-baru ini SEA Games ini ada 2 orang dari prajurit TNI AL ya. mendapat medali perak dan perunggu. Ya. Itu tentunya kan juga bapak buah dari prajurit tersebut tentunya mempunyai
kepemimpinan yang melayani. Iya. Karena tentunya di luar kedinasan, tentunya komandan bapak tersebut, prajurit tersebut memberikan izin, memberikan motivasi, juga memberikan pengarahan, sehingga ada saling keterbukaan, saling percaya, sehingga motivasi itu timbul sendiri dari prajurit tersebut, Iya. sehingga dia optimal, maksimal, sehingga mengharumkan nama bangsa. Akhirnya dampaknya Untuk saja negara hanya dan angkatan laut, bangsa tapi ke lebih luas bangsa sekali. dan negara ya. Ya, itu mungkin salah satu dari efek dari kepemimpinan yang melayani. Baik, terima kasih, luar biasa. Baik, saya kira sudah banyak kita bahas tentang pelayanan kepemimpinan yang melayani ya. Luar biasa bahwa kepemimpinan yang melayani ini memberikan dampak kemajuan bagi organisasi yang lebih unggul lagi ya. Mudah-mudahan kita semua setelah keluar dari Sespimti ini bisa menerapkan kepemimpinan yang melayani sehingga memberikan dampak terhadap organisasi yang lebih unggul ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sajikan dalam kegiatan leader branding saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam leadership. Salam leadership. Leadership.